Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik bahaya nitrogen cair pada makanan. Tapi sebelum lanjut tentu tidak salah tentu kalau saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2023. Dan tentunya di edisi ini seperti yang saya utarakan bahwa kita akan membahas soal bahaya nitrogen cair pada makanan. Dan tentunya ini kami sudah mengundang narasumber dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Manado. Dan untuk lebih tepatnya ya tentu saya akan berikan kesempatan seperti biasa kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada Ibu Aryani. Silakan memperkenalkan. Baik ya, makasih Pak. Selamat sore pemirsa. Saya Haryani, Kepala Balai Besar POM di Manado. Catchment area kerja kami itu Sulawesi Utara. Ya. Dan Tribuners untuk menyingkat waktu tentu saya akan langsung ngajak ke Ibu Aryani untuk bincang-bincang terkait dengan bahaya nitrogen cair pada makanan. Tapi sebelum itu tentu saya kira Tribuners ingin mengetahui kira-kira bagaimana sih pengawasan makanan ya pangan terhadap masyarakat. Memang terkesan sudah lewat ya biasanya sebelum akhir tahun mungkin ini Lebih intensif ya. intensif ya melakukan pemeriksaan, tapi saya kira tidak ada salahnya di awal 2023 ini untuk menginformasikan ke masyarakat bagaimana pengawasan, apakah tiap hari atau menunggu informasi-informasi dari masyarakat atau nanti setelah ada kejadian, gimana Bu? Baik ya. Jadi ini ya, kalau kita melakukan pengawasan, kan pengawas obat dan makanan. Obat dan makanan ya. Nah sekarang kita khusus bahas soal makanan. Makanannya. Makanan sebetulnya kita lebih umum mengatakan pakai istilah pangan sebetulnya ya, karena kita mengawal undang-undang pangan. Nah terus terkait dengan pengawasan tadi di depan saya sampaikan bahwa catchment area kami itu Sulawesi Utara. Terus dalam pengawasan pangan itu bukan musiman sebetulnya. Kalau kemarin hari besar tuh intensif gitu. Jadi frekuensinya lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena memang transaksi pangan lebih banyak gitu, karena hari besar ya. Nah, tapi kalau yang rutin setiap bulan tuh kita sudah punya target sebetulnya. Punya target mulai dari pre-market misalnya ya di sarana produksinya, nah di post-market ya di pasaran, di retail kita lakukan pengawasan gitu. Itu pengawasan rutin seperti itu. Nah terus kita bicara lagi soal pangan ini kan, pangan mungkin pemirsa tahu semua kalau kita bicara pangan tuh ada pangan segar, ada pangan olahan, ada pangan siap saji gitu ya. Nah terus kalau kewenangan dari Badan POM tuh pangan olahan sebetulnya. Tapi dalam melindungi masyarakat semua kita kita berkolaborasi istilahnya, berkolaborasi antar pemerintah, termasuklah ini yang isu-isu terbaru ini ya. Nah, kita tidak bisa juga melakukan pengawasan single fighter istilahnya. Jadi kita berkolaborasi dengan instansi terkait, dinas terkait untuk melakukan pengawasan gitu. Saya kasih contoh misalnya kayak pangan segar ya. Itu kewenangannya bukan di Badan POM. Jadi contoh pangan segar yang kayak gimana? Ya sayuran ya, buah-buahan, terus daging mentah maksudnya ya. Itu tidak masuk di pengawasan Balai POM ya? Itu tidak termasuk kewenangannya Balai POM. Jadi itu kewenangannya kalau sayuran ya di Kementerian Pertanian kan ya, sama perkebunan gitu. Kalau di provinsi berarti dinas lah gitu ya, dinas pertanian, dinas perkebunan. Kalau daging-daging ikan misalnya dinas peternakan, dinas perikanan seperti itu. Nah tapi kita berkolaborasi gitu, berkolaborasi melakukan pengawasan gitu. Artinya mungkin tenaga teknisnya bisa aja dari Balai POM ya? Bisa jadi aja ya kolaborasi bersinergi lah kan. Jadi sebenarnya kami itu difasilitasi dengan Impres 3 2017 itu bahwa untuk peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Jadi berkolaborasi. Nah nanti hasilnya sesuai dengan kewenangan. Misalnya ada temuan itu misalnya ya orang kadang-kadang kalau kita misalnya suka sensitif. Misalnya ada diduga ikan mengandung formalin misalnya dipakai formalin. Boleh kami yang melakukan pengawasan juga, tapi nanti yang memberikan sanksi dan lain-lain itu adalah dinas perikanan sesuai dengan kewenangannya ya. Kalau pangan olahan ya itu di Badan POM gitu. Kalau pangan siap saji nanti silakan teman-teman Pemda yang memberikan sanksi, dinas kesehatan dalam hal ini. Tapi kalau ada
kejadian kadang-kadang masyarakat langsung memvonis, ngapain nih Boleh Bepom nih kerja apa? pengawasannya kurang katanya Kurang, kan iya, gitu iya, ya. iya. Nah, seperti jadi kalau pengawasan itu kan rutin tadi setahun, terus kalau misalnya sekarang kayak ada kasus ya, Iya. ini kan konsumen kita, masyarakat kita wajib kita informasikan supaya mereka sebagai konsumen juga bisa membuat keputusan gitu. Mereka Iya. bisa memutuskan apa yang harus mereka lakukan, Iya. mau beli, mau makan, mau tetap menggunakan, mau tetap mengkonsumsi misalnya gitu kan. Karena kan sekarang kita udah zaman modern ya, semua orang bisa belajar dari media apapun gitu Iya. ya. Sangat Salah mudah. satunya media sosial. Media gitu sosial, ya. ya. Informasi-informasi paling gampang sekarang. Nah, tapi Ya. kan kami tidak bisa membiarkan gitu ya Pak ya, Ya. meskipun ya sudah kita coba kita ulang lagi, kita Tetap mengedukasi masyarakat, ya. termasuk media lah kan, Ya. punya tugas. Ya. Dan Bu Haryani, tentu panjang sekali kalau kita bicara soal pengawasan makanan, jadi kita langsung memperkecil ke tema kita di persempit skopnya ke bahaya nitrogen cair ya, sesuai dengan atau liquid nitrogen ya. Liquid nitrogen. Gimana ini kebetulan di beberapa titik, beberapa daerah di Indonesia kan ada kejadiannya, kejadian ya terkait dengan ditemukan adanya nitrogen cair. Kebetulan juga di bahan makanan ini ya, di ya jajanan ya, anak-anak mungkin ya yang ini. Tapi kan ini saya baca-baca di referensi di beberapa media online ya, ternyata ini berbahaya juga ke dalam tubuh manusia. Ini gimana sebenarnya Bu Haryani, ini nitrogen cair ini seberapa berbahayanya dia, dan dia apa sebenarnya? Iya. Jadi ini kalau kita bicara pangan tadi, salah satunya pangan siap saji. Ini kebetulan ini ciki, pangan siap saji ya, ciki ya. Siap saji. Ada juga sih yang pangan olahan kalau dia dalam bentuk kemasan kan gitu ya. Nah, ini kebetulan yang lagi isu ini adalah orang menggunakan istilah cikibul. Cikibul ya. Itu hebatnya orang kita kan ya. Menarik juga namanya kan. Juga di telinga kita kan. Nah, jadi ciki ngebul sebetulnya. Kenapa dia ngebul? Karena dikasih nitrogen cair. Sehingga yang liquid kayak nitrogen. ini ya. Nah, jadi dia berasap. Berasap ya. Nah, jadi nitrogen cair itu dia gas yang dalam bentuk cairan. Boleh digunakan nggak? Sebetulnya boleh. Kalau dalam pangan itu dia sebagai penolong sebetulnya. Bahan penolong dalam pangan ya gitu. Nah, itu boleh digunakan tapi dengan takaran tertentu, dan prosesnya juga harus safe untuk yang mengerjakan, safe juga untuk konsumen, safe juga untuk yang mengemas. Nah, seperti itu. Karena nitrogen cair ini dia suhunya tuh sangat rendah gitu. Suhu rendah, jadi artinya dia harus safe, berarti ada peluang berbahaya juga ya, ada ini juga ya, risiko. Makanya ini Badan POM, Pak Aswin, Badan POM sudah menerbitkan di Januari 2023 ini, karena ada kasus. Sebenarnya kasus ini kan akhir tahun 2022. Ya, di Jawa Barat kalau saya. Iya, kalau cikibul ini udah dijual udah lama. Semakin modern, semakin kreatif ya untuk menarik pembeli. Jadi mereka buatnya seperti itu gitu. Nah, terangkat kasus itu di akhir 2022. Nah, untuk itu dilakukan investigasi lah itu ya. Terus Badan POM di Januari 2023 membuat pedoman mitigasi risiko. Nah, ini karena dia pangan siap saji dan pengawasan utamanya ada di Pemda. Nah, ini kita jadi berkolaborasi dengan Pemda, dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan ya. Untuk sementara tidak berarti Dinas Kesehatan di provinsi dan kabupaten kota ya. Jadi semua jajaran kesehatan. Kesehatan ya. Jadi ini sementara tidak boleh digunakan dulu nih, lagi di hold, karena ini harus dipastikan nitrogennya itu food grade gitu. Food grade itu adalah yang boleh digunakan untuk di makanan seperti itu. Dan ada standarnya ada yang standar. bisa ya. Jadi kemurniannya tuh minimal 99,0%. Nah, seperti itu yang bisa. Itu yang bisa digunakan. Tapi juga harus ada tanda food grade. Karena ada juga contoh kami di laboratorium kan banyak yang menggunakan gas ya. Gas kami juga UHP, ultra high pure gitu. Itu 99,99 padahal, tapi itu bukan untuk food grade. Jadi bukan hanya dari sisi kemurniannya gitu. Nah, kalau untuk food grade ini kan cemaran kan tidak boleh, karena gas ini kan ada pembawanya sebetulnya ya. Nah, seperti itu. Jadi ada batasan-batasannya gitu. Iya. Bu Haryani, ini nitrogen cair ini kan mungkin orang banyak ya yang awam mungkin bertanya-tanya, ini
gimana sebenarnya? Kan katanya ini nitrogen cair ini yang tadi membuat seperti berasap sehingga Iya. menarik orang-orang tertentu untuk melihat oh ini menarik, sehingga sebenarnya mungkin rasanya tidak ini ya Tidak ada rasa tidak ya. ada rasa ya, Iya. tapi membuat menarik aja untuk Membuat semuriwing kan. iya Itu iya iya. istilahnya ya. Itu kenapa sebenarnya? Kan katanya tadi mungkin dia karena nitrogen ini sangat dingin sebenarnya. Iya, titik Sangat didihnya tuh titik rendah didihnya sekali, rendah. minus. Berbeda dengan suhu tubuh kita yang Iya. mungkin kalau sehat kan berapa 36 mungkin 36 36, 37 lah ya. 36 37 ya. Gitu. Boleh ceritakan? Terus kalau makanan itu kan di suhu ruang antara 25, 26 gitu. Ya maksimum 30 lah barangkali ya, Iya, di daerah yang agak, kalau kita kan daerah pantai Panas, ya, pantai, ya. agak panas Tropis, ya, sedikit Bang. ya, sekitar 30 lah, 31, 32 gitu. Nah, sedangkan nitrogen ini kan dia titik bekunya minus 200 sekian. Wow. Begitu kena makanan kita yang di suhu ruangan, langsung dia berasap. Berasap. Gitu, berasap. Dan dia membekukan cepat gitu. Nah, betul. Nah, asap itu yang keluar itu yang menarik gitu. Iya, iya. Nah, terus Padahal hanya sensasi itu kan yang sensasi dibutuhkan aja, itu ya, iya. ya. Terus basisnya kan ciki. Ciki itu kan warna-warni kan. Banyak Iya, warna-warni itu yang menarik untuk anak-anak kita gitu. Oh, ya Nah, ya. seperti itu. Nah, padahal itu beresiko kan. Apalagi kalau misalnya biasanya tuh kalau kemarin kasusnya itu gejalanya tuh mereka sesak napas ya, sesak napas. Karena oksigennya terikat oleh nitrogennya gitu. Jadi kita kekurangan oksigen. Ya, kita Bahayanya sesak sebenarnya di napas. situ ya, ternyata ya nitrogen Iya, mengikat oksigen. oksigen. Ya. Jadi kita kekurangan oksigen, kita sesak napas gitu. Nah, begitu juga bisa kalau masuk ke dalam pencernaan kita, nah itu suhunya kan berbeda. Itu juga menjadi gangguan seperti itu. Ya, karena dia terlalu dingin ya. Iya. Ya. Tribunal saya kira menarik. Jadi nitrogen cair ini tadi sempat disentil bahwa sebenarnya bisa digunakan di makanan dengan kadar tertentu tadi kan, Ya, dengan harus ada standar tertentu. Dan tentu kalau ada itu artinya apa waktu terjadi kasus di Cikibul ini? Apakah memang yang dipakai itu tidak memenuhi standar atau gimana? Karena tadi sempat dikatakan bahwa dia kan sebenarnya sudah lama. Ya. Kemudian muncul kasus. Artinya selama tidak ada kasus sebenarnya kan biasa-biasa aja kan sebenarnya. Kebetulan belum ada kasus. Kebetulan. Kalau kita di Sulawesi Utara sendiri juga sudah pernah ada sebetulnya beberapa Sudah. tahun yang lalu di beberapa spot ya, Ya, di ya, keramaian. Biasanya yang Tapi banyak tidak anak-anak gitulah ya. menimbulkan ini ya. Iya, belum menimbulkan kasus waktu itu. Iya, iya. Tapi terpantau oleh Balai POM. Iya, jadi kemarin dengan adanya kasus yang di Jawa, beberapa lokasi di Jawa, jadi kita melakukan, kita Badan POM melakukan aksi untuk menertibkan seperti itu. Termasuk kita di Sulawesi Utara. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah ke lapangan juga. Lokasi-lokasi mana, Di Bu? beberapa lokasi Ya. di Kota Manado terutama ya, Ya. yang di keramaian-keramaian, yang dulunya menurut pengamatan teman-teman tuh ada, tapi sekarang ya kita bersyukur ya udah enggak ada. Udah nggak ada lagi ya. Mungkin sudah enggak laku, Pak. Jadi mungkin anak-anak kita sudah Itu kan beralih. pasti tenan-tenan di sana kan? Ya, Ikannya kan? kan itu Mungkin kan simpel aja Pak. Mereka pakai tenda kecil juga bisa Iya, jualan iya, iya. gitu, simpel dengan satu tabung gas nitrogen itu. Kan gini Bu, yang jadi pertanyaan kan ini bisa saja jual-jual ini makanan cepat saji ini kan bisa di mana saja. Betul. Bisa di mall misalnya, bisa di Bisa juga bisa di di pasar gereja, tradisional. di- ya. Gimana maksudnya gimana memastikan ini? Ya, kita kan ini ya, karena sebenarnya makanan seperti itu kan di keramaian sebenarnya, Oh, di spot ya. keramaian, dan jarang yang ada satu toko khusus menjual itu tuh jarang. Ya. Biasa mereka ada yang di depan ruko, Ruko, ya, ya. di depan kios-kios ya seperti itu. Ya. Artinya di tempat-tempat yang ramai lah ya, Yang ramai. orang ya. Terutama yang banyak anak-anak ya, gitu Iya, ya. iya. Nah itu karena teman-teman sudah tahu spotnya di mana. Kemarin kita melakukan inspeksi. Nah bersyukur tidak ada ya. Terus selain itu- Sendiri, Balai POM sendiri atau gandeng Iya, dinas kesehatan? kemarin atau- masih kita sendiri, Oh, kita iya, sendiri. iya, iya. Tapi ini besok kita akan berkolaborasi dengan dinas kesehatan. Nah supaya masyarakat juga teredukasi. Kalau untuk mengejar penjualnya saja kan sampai ke pelosok Iya, agak iya, susah ya. iya. Jadi sekarang konsumennya nih yang kita kasih tahu nih. Nah, Dikasih ini ya, berbahaya. iya, iya. Ini berbahaya. Jangan kalau ada jangan dibeli, laporkan. Nah sekarang terkait dengan ini gasnya tadi.
ternyata di beberapa provinsi di luar Sulawesi Utara ya, di beberapa provinsi itu masih ada dijual. Nah mereka teman-teman petugas kita di Badan POM, Balai Besar POM yang di provinsi lain melakukan pengawasan. Nah itu banyak yang non food grade ternyata yang digunakan. Nah, seperti itu. Melebihi tidak sesuai standar ya. Pure impurity. Jadi kemurniannya tuh kurang. Dan dia tidak dinyatakan food grade seperti itu. Nah itu ditelusuri sampai dengan supplier gasnya, Pak. Jadi supplier gasnya juga harus kita kasih peringatan gitu bahwa Anda menjual yang non food grade seperti itu. Nah kadang-kadang masyarakat yang menjual ini kan tahu kan, kurang pengetahuannya juga gitu. Nah dia taunya yang penting ngebul aja. Nah seperti itu. Tapi itu sudah mulai ditertibkan. Ya. Tribuner saya kira menarik ya, ada kasus. Memang segala sesuatu apalagi di era saat ini ketika dia ada kasus atau viral tentu itu menjadi perhatian. Walaupun sebenarnya ada contoh ya di kasus ini terkait dengan pangan atau makanan, tadi sudah dikatakan Ibu Aryani bahwa sebenarnya ada pemeriksaan rutin, tapi memang tidak terekspos sehingga terkesan Balai POM ngapain ini ya, padahal ada pemeriksaan rutin. Ada kasus baru ada turun, kasus ya. Ada kasus baru turun. Tadi ada pemeriksaan rutin tentu, tapi ada yang juga bergerak ketika ada informasi kasus ya. Informasi kasus. Dan tadi sudah dikatakan juga bahwa nanti ya sudah ada regulasi ya, regulasi kemudian nanti tadi dikatakan tidak mungkin Balai POM jalan sendiri, pasti akan berbarengan dengan instansi terkait. Sekarang gimana, boleh diceritakan mungkin ke depannya gimana? Ya jadi gini, dalam melakukan pengawasan obat dan makanan terutama itu kan ada 3 pilar ya, pelaku usahanya, pemerintahan, terus konsumen. Nah masing-masing tuh harus tahu bagiannya. Tapi begini, di pelaku usaha pun harus kita edukasi juga gitu, bahwa Anda sebagai produsen harus memproduksi produk yang aman dan bermutu. Terus gimana dong memproduksinya, kan dia ngomong gitu ya. Nah itu juga kita harus intervensi juga gitu. Pelaku usahanya, produsen dalam hal ini, retail juga seperti itu. Nah terus sekarang kita di pemerintahan Badan POM, biarpun judulnya obat dan makanan, tapi kan kewenangannya beda-beda. Nah, makanya kita harus berkolaborasi seperti itu, dari hulu ke hilir lah istilahnya, kita melakukan pengawasan masing-masing dengan posnya dia dan tugas dan fungsinya. Nah terus sekarang ke masyarakat sendiri juga harus teredukasi supaya mereka bisa melindungi diri sendiri. Istilah kita konsumen yang cerdas seperti itu ya. Jadi kita nggak capek-capeknya ini, termasuk media lah ya barangkali ya. Seperti saat ini kan sosialisasi ya. Ini kan sosialisasi. Edukasi secara tidak langsung sebetulnya ya. Nah, kita mau lakukan supaya mereka konsumen itu konsumen cerdas. Saya tahu saya harus mengkonsumsi apa, sebanyak apa saya mengkonsumsi, kan begitulah kan. Apalagi sekarang kita harus istilahnya hidup yang ini ya, berkualitas lah seperti itu ya, termasuk asupannya kan harus berkualitas nih. Artinya bukan sekedar makan, tapi bagaimana makanan sehat, jangan asal kenyang. Jadi makan kita harus bergizi. Jadi kita untuk tahu bergizi kita harus tahu memilih dan mengerti seperti itu. Nah itu yang kita lakukan, edukasi seperti itu. Ya. Bu Aryani, ini apa saja kendala-kendala ketika melakukan pengawasan ya ini ya saya tidak bertanya terkait dengan hanya soal nitrogen karena nitrogen cair, tapi kan Balai POM ini dengan instansi terkait lainnya tentu melakukan pengawasan pangan secara keseluruhan. Nah, tentu gimana? Ya kalau di sisi pengawas ya tantangan kan pasti ada tantangannya kan. Misalnya mungkin ya personil kalau untuk ke kampung gini, personil sama anggaran tidak boleh menjadi alasan di pemerintahan ya. Karena sekarang kita zaman sekarang itu dengan teknologi itu banyak yang bisa kita lakukan sebetulnya untuk mengatasi keterbatasan personil dan anggaran ya. Nah ini satu sebetulnya kendala yang terbesar adalah komitmen sebetulnya. Komitmen berkolaborasi itu tadi, kalau kami sebagai pengawas ya. Jadi kita dengan Pemda ini untuk menjaga komitmen yang konsisten ini yang agak sulit gitu. Kadang-kadang semangatnya tuh beda. Semangatnya beda. Tapi kan kita nggak boleh mungkin karena prioritasnya berbeda. Kelihatannya seperti itu. Tapi tujuan kita sebetulnya sama, yaitu untuk melindungi masyarakat dari konsumsi
pangan yang substandar, yang tidak memenuhi standar. Gitu. Ya. Niatnya sudah sama ini, tinggal bagaimana kita melangkahnya harus sama juga gitu. Sinergis itu. Sinergis itu. Iya. Ya kendalanya di situlah ya. Kalau soal geografis kan enggak, kita di Sulawesi Utara. Karena saya pernah di daerah kepulauan, saya menganggap sini geografisnya tuh enggak menjadi masalah. Masalah, artinya bisa terjangkau semua ya, bisa terjangkau. Meskipun lewat darat sekian jam ya Pak ya. Bisa terjangkau. Terus kan kita kolega kita yang paling dekat kan Dinas Kesehatan sama Perindak. Nah itu di kabupaten kota semuanya ada. Itu bisa kita gerakkan. Artinya maksudnya kan lebih mudah karena mereka ada juga di kabupaten kota. Nah dengan teknologi sekarang kita ada masalah bisa gini Pak. Kalau kita ada tim pengawas Pak, kita WA saja semua sudah tahu kan Pak. Sudah. Terus WA, ini arahnya mau kemana, turunnya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Udah kita udah gampang komunikasi. Informal ya. Informal. Tinggal komitmen saja Pak ini. Jangan dia, maksud saya komitmen gini, dia sudah tahu di tugasnya dia nyendak turun. Berarti kan nggak sampai kan pengawasan kan. Nah, tinggal seperti itu aja. Ini meningkatkan menjaga semangat yang sama semangat ini. Ya. Jadi dalam melindungi masyarakat kita ya. Betul. Jadi menjaga semangat sama, kemudian ya merasa bahwa ini hal yang penting ya tentu untuk masyarakat ya, sehingga seperti dikatakan kan selalu kalau dikatakan anggaran bahasanya ya ini kan klasik ini kan dari zaman dulu. Ya, personil juga begitu klasik dan juga. Ya. Dan bukan hanya di Balai POM, semua kalau ngomong ya pasti ini, sehingga tentu seperti dikatakan tadi bahwa di era digital saat ini tentu connecting lah ya, connecting dengan instansi terkait, bahkan dengan lembaga-lembaga informal di masyarakat kan bisa, tokoh agama ya di masjid, gereja, mana-mana kan bisa. Saya untuk edukasi atau apa ya. Ya. Tadi kan, kemudian tadi siang kami ada FGD, nah itu kan asalnya kan karena kepedulian itu ya, kepedulian. Contoh kita berkolaborasi ini untuk menangani air minum isi ulang. Kalau bahasa di Permenkesnya itu depot air minum katanya gitu kan. Nah, itu kan kewenangannya kan di Pemda. Nah, tadi kebetulan FGD yang di mana? Ya, kita FGD Kota Manado kan. Karena Manado. kita concern terhadap air minum isi ulang yang beredar di Kota Manado gitu. Nah itu kan belum ditertibkan, makanya tadi kita duduk bersama pemerintahan dengan ada juga kebetulan kita ngundang YLKI juga supaya dapat masukan-masukan ya, terus ada laboratorium terkait juga gitu. Nah memberikan masukan termasuk yang penguasa wilayahnya ini camat-camat nih kan, warganya jualan gitu, dia kan harus ikut mengawal nih kan, karena dia yang tahu sebenarnya lokasi, yang punya lokasi kan Pak Camat. Yang jualan DP orang, yang minum DP orang juga gitu kan. Konsumennya kan dari situ juga Pak. Kalau kita beli minum, masa Bapak belinya jauh-jauh gitu kan, yang dekat-dekat gitu kan. Nah itu jadi kita mempunyai niat yang sama gitu untuk melindungi warga kita terhadap air minum yang tidak berkualitas. Gitu. Nah itu harus kita tangani seperti itu. Mudah-mudahan lah dengan tadi kami sudah berkomitmen nanti ke depan bisa kita kendalikan lah seperti itu. Karena kemarin kan itu ya banyak cemaran-cemaran mikroba kan yang kita temukan gitu. Yang ternyata tadi baru keungkap juga Pak. Ternyata yang melakukan pengawasan tuh bukan hanya Badan POM, banyak pihak. Nah tapi masing-masing gitu, tak ketemu. Dia ngawasin sendiri. Artinya turun instansi lain juga turun ya, sebagai Balai POM juga turun gitu, ada Dinas Kesehatan. Tapi masih bagus lah Bu, karena turun kan, sehingga tinggal kesamaan data. Tapi kan istilahnya tidak optimal jadinya kan, overlap gitu. Nah tadi dengan kita duduk nanti kami lagi membuat rekomendasi untuk regulasi ke Pemda Kota. Mudah-mudahan bisa ditangkap positif oleh Pemda ya nanti. Regulasi nanti apa akan dibuat perda atau gimana? Tadi sih kami rekomendasinya tuh peraturan wali kota. Jadi itu yang sangat dekat untuk diimplementasikan ya, yang cepat lah bisa cepat diimplementasikan gitu. Karena dengan hasil pengawasan kan masyarakat resah tuh. Ternyata orang minum selama ini air minumnya tidak berkualitas katanya kan. Betul. Nah, itu jadi kami nggak bisa bergerak sendiri karena itu kewenangannya di Pemda kebetulan untuk air minum isi ulang. Kalau air minum dalam kemasan karena wajib SNI ya Pak. Ya itu kewenangannya di Badan POM gitu.
Jadi agak beda. Jadi yang kemasan ini justru memang dia yang terjamin ya, karena Sudah kita memang kendalikan. sudah dikendalikan Kalau Bapak dari bilang terjamin, tetap kami lakukan pengawasan, Pak. iya iya, justru itu Post market tetap ada pengawasan ya, ada ya. Tapi ini tadi kan yang selalu jadi persoalan ini yang menjamur itu, yang menjamur ya, ya air banyak. isi ulang, iya iya. Kan kalau Ya. daerah kita sini dibilangnya di lingkungan ya, di satu lingkungan aja bisa berapa depot kan gitu kan. Iya. Nah, bukan nggak boleh usaha itu, bukan. Iya, iya. Tapi maksudnya mau ditertibkan supaya produk yang mereka hasilkan itu Berkualitas terjamin, ya, ya. gitu. Keamanan dan mutu. Keamanan ya itu tadi, tidak ada cemaran-cemaran kan. Kalau bermutu ya itu sumber airnya ini. Maksudnya kalau dia ngomongnya air minum isi ulang, harusnya kan airnya mineral. Ya, Jangan ya. demineral. Demineral untuk orang yang sakit, sakit yang nggak boleh banyak mineralnya gitu. Padahal kan kita kalau orang normal, maksudnya sehat ya, Sehat bukan ya, normal. ya. Kalau orang sehat itu dia perlu mineral. Jadi air minumnya yang mengandung mineral gitu. Nah itu yang mau kita jaga nanti, produk dari mereka itu terjamin seperti itu. Tidak ada cemaran mikroba gitu ya. Terus mineralnya juga terjamin. Jadi sumber airnya terjamin. Jadi mulai dari hulu sampai ke hilir. Ya, Nanti ya. kita kawal. Bu Aryani, ini mungkin terakhir ya, karena kita dibatasi juga oleh waktu. Mungkin saya ingin masyarakat juga mengetahui bagaimana yang diawasi itu yang makanan-makanan yang bagaimana. Tadi sudah disentil tadi ya. Ada beberapa makanan tertentu ya, ikan yang itu oleh instansi yang lain, hanya berkoordinasi dengan Balai POM. Mungkin bisa dijelaskan, karena begini kan di pasaran itu, baik di supermarket, mall maupun pasar tradisional dan di mana saja itu makanannya sangat banyak sehingga mungkin apakah masyarakat ingin mengetahui kan, apakah semua makanan ini sudah dalam pengawasan POM atau sehingga mungkin ada list tertentu, oh ini makan atau gimana ya. Kalau soal makanan itu sebetulnya kan semua kita lakukan pengawasan. Yeah. Cuman tadi itu kewenangan untuk menindaklanjuti kalau terjadi apa istilahnya penyimpangan itu ya, yang sesuai dengan kewenangan. Jadi gini, konsumen sebetulnya tidak usah khawatir. Yang penting kalau untuk pangan olahan itu yang harus sudah ada izin edarnya kan begitu. Jadi izin edarnya bisa izin edar Badan POM yaitu MD, ML kalau impor kan harus ada importir, terus harus registrasi Badan POM kalau produk impor. Nah kalau untuk yang registrasi Pemda kabupaten kota itu yang PIRT, kalau untuk pangan ya PIRT. Nah jadi kenapa kalau sudah terregistrasi sudah ada satu jaminan, pre-marketnya sudah diawasi. Jadi cara produksi GMP istilahnya, cara produksi pangan yang baiknya sudah diterapkan seperti itu. Nah, terus tadi di luar kewenangan, misalnya pangan siap saji, pangan segar, itu kan di luar kewenangan Badan POM, karena Badan POM hanya pangan olahan. Tapi kalau masyarakat menemukan di lapangan ada penyimpangan-penyimpangan atau diduga rusak lah dan lain-lain itu, seperti kemarin dari Bitung ada yang mengadu ke kita, kan kita tindak lanjuti juga. Nah, silakan membuat pengaduan ke Balai POM, nggak apa-apa gitu, mau pangan segar kayak pangan siap saji kayak gitu, nanti akan kami tindak lanjuti beserta stakeholder itu. Misalnya kalau pangan siap saji ya Pemda kan gitu ya. Nah bukan kami tolak, enggak, pasti kita tindak lanjuti, diarahkan ya tetap iya, malah kita ikut ke lapangan biasanya kalau seperti itu. Nanti kolega kita, stakeholder kita yang istilahnya memberikan sanksi eksekusi itu. Jadi tindak lanjutnya tuh di mereka seperti itu. Ya. Bu, ini tadi dikatakan pengaduan, tentu tidak serumit dulu. Pengaduan kan bisa formal, bisa misalnya masyarakat bisa datang langsung, tapi mungkin agak susah, repot ya. Jadi maksud saya bisa gimana? Apa ada nomor yang aktif tidak? Misalnya ada di website atau apa ya yang ada ya, ada di websitenya Balai Besar POM Manado. Nah di situ bukan hanya untuk pengaduan, minta informasi juga bisa, mau menjadi produsen pun bisa minta pendampingan di situ. Jadi ada bisa dibacakan kalau ada bisa ini informasikan. Aduh, saya kok nggak hafal ya. Oh iya. Berapa? Tapi ada ya, teman-teman. Ada. Jadi silakan di ini ya, buka websitenya Balai Besar POM di Manado. Jadi kami tuh setiap hari ada upload edukasi juga terkait
apa istilahnya isu-isu terkini. Isu-isu terkini di websitenya Balai POM Manado. websitenya Dia Balai ada POM Manado. pusat atau terintegrasi pusat dan Manado, atau dia ini websitenya Enggak, itu khusus Manado Manado ya. saja. Ya kalau terintegrasi pusat tuh kami ada subsite yang Badan POM ya. Iya, iya. Jadi informasinya sih enggak terlalu beda jauh. Nah, ini bisa di WA ya ataupun telepon ke 0812 8196 9799. Nah, itu Hotline ya. dalam 1 kali Satu- 24 jam pasti kami respon gitu. Ya, Meskipun kadang-kadang kalau harus ada tindak lanjut ke lapangan yang kita nggak bisa jawab Oh, kan, iya, itu ya. iya, iya. Terus tindak lanjut di lapangan bisa dalam bentuk kami turun ke lapangan melakukan pengawasan, bisa juga membeli produknya untuk di ini gitu. Ya. Cuman satu syaratnya, yang melakukan pengaduan tuh harus jelas. Nama, lokasi Nama, mana, apa biasanya yang kami minta KTP, nomor KTP, Oh, iya, iya. supaya jangan ada dusta kan. Betul, Gitu. betul. Karena tidak semua laporan kan Betul. benar juga Yang ya. kita khawatirkan adalah persaingan bisnis kan seperti itu Iya, kan. iya, iya. Jadi kalau identitasnya jelas pasti kami layani. Mungkin tidak 10 menit langsung Oh, iya, kalau bisa kita jawab langsung gitu. Tapi kalau harus ada tindak lanjut yang lain, misalnya harus ada uji laboratorium, misalnya itu kan nggak bisa instan. Atau harus ada inspeksi Rata-rata kendaraan. sebulan ada berapa laporan yang masuk? Sebulan atau seminggu? Bisa 100-an. Per Termasuk bulan? permintaan informasi. Permintaan, Misalnya iya. orang mau memproduksi keripik misalnya, bisa nggak kami didampingi, terus harus tambah bahan apa, boleh bahan tambahan pangannya apa, seperti itu ya. Nah, itu biasanya kita informasikan. Terus kita juga ada berkontribusi di mall pelayanan publik. Ya, Mall ya, pelayanan publik Kota Manado. Nah, Itu di beberapa kabupaten kota juga sudah ada ya. Pelayanan kalau publik. nggak salah kemarin di Tomohon ya, Tomohon, udah buat, ya. tapi kelihatannya sih belum terlalu aktif ya. Di Di Tomohon. Bitung juga ada rencana buka juga. Nanti Ya, dan- mungkin kita berkontribusi juga di situ. Ya. Menarik ya, Bu, karena ternyata masyarakat kalau ada 100 laporan setiap rata-rata ya setiap Rata-rata. bulan, tentu melihat bahwa kesadaran masyarakat ya untuk mengetahui makanan yang sehat dan hal-hal yang lain, saya kira sudah patut direspons juga ya. Kami kan juga ada ada survei responden kita gitu, untuk indeks kepuasan masyarakat biasanya itu ada. Ada ya. Jadi kita tuh di atas 95 lah kepuasan masyarakatnya. Tentu saja tidak bisa 100% memuaskan orang. Iya, pasti. Iya, tergantung kebutuhannya juga gitu. Kadang-kadang dia butuh yang lain, kita pelayanannya tidak sampai sesuai targetnya Betul, dia, betul. ya dia nggak puas kan begitu ya. Tapi Iya. kami berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melengkapi fasilitas-fasilitas tadi, termasuk itu menu-menu layanan seperti itu. Ya. Dan Tribuners, banyak hal ya yang sudah kita perbincangkan tadi. Tentu yang utama adalah bahaya nitrogen cair pada makanan, tapi sudah juga menyentil beberapa hal. Tapi intinya bahwa Balai Besar POM ya, pengawasan obat dan makanan selalu secara aktif melakukan pengawasan. Ada yang dikatakan tadi pengawasan secara rutin maupun ketika ada suatu aduan ya, keluhan dari masyarakat, sudah terus menindaklanjuti dengan turun ke lapangan, baik sendiri maupun kolaborasi ada tadi dengan Instansi beberapa instansi terkait. Dan kiranya tentu apa yang diperbincangkan ini boleh memberikan informasi, memberikan edukasi kepada para Tribuners. Dan seperti biasa, sebelum saya menutup bincang-bincang ini ada closing statement ya dari Bu Haryani. Apa saja yang menjadi harapan dari Balai POM ke depan, baik untuk stakeholder, mitra kerja yang lain maupun masyarakat atau Tribuners. Silakan. Baik ya, mungkin terkait dengan topik yang ini ya, Cikebul nitrogen cair ini ya. Jadi para konsumen, Bapak Ibu pendengar, kalau ada atau menemukan di lokasi tertentu masih ada yang menjual itu yang ciki-ciki yang berasap lah istilahnya gitu, itu berarti menggunakan nitrogen cair. Silakan melaporkan ke Balai Besar POM di Manado, nanti kami akan turun ke lapangan, karena untuk sementara ini di hall tidak boleh digunakan dulu nitrogen cair. Jadi yang menjual pun sudah harus menghentikan untuk menjual itu sambil nanti akan dilakukan investigasi lebih lanjut seperti itu. Tapi tolong dilaporkan ke kami, karena kami sudah berusaha melakukan inspeksi, mungkin ada spot tertentu yang tidak sempat kami datangi seperti itu.
Nah, yang kedua, mari kita sama-sama menjadi konsumen yang cerdas, yaitu mampu dan bisa memilih produk mana yang boleh kita beli, mana yang boleh kita konsumsi, dan berapa banyak kita boleh mengkonsumsinya. Mungkin itu. Jadi tidak usah khawatir, pengawasan rutin tetap kita lakukan. Nah, kalau ada hal-hal yang dirasa atau diduga dicurigai, misalnya ya, ada kejanggalan-kejanggalan, silakan memberikan informasi ke kami di Balai Besar POM di Manado. Mungkin begitu, terima kasih. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang terkait dengan topik bahaya nitrogen cair pada makanan. Dan tentunya saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Haryani APT selaku Kepala Balai Besar POM atau Pengawasan Obat dan Makanan di Manado, wilayah Manado ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.